Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kalau yang kemarin itu kan sama-sama membahas kerucut, ya kan? Cuman bedanya kalau misalnya minggu kemarin itu yang bahas itu luas, kalau yang sekarang itu kita bahas itu volume kerucut. Jadi ini lanjutan materi yang minggu kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat rumus volume kerucut. Untuk mendapatkan rumus volume kerucut itu sebenarnya itu kita dapatkan dari rumus volume limas. Ini kan kerucut ya. Ya, ini limas. Limas dan kerucut itu bentuknya sama. Bentukannya gitu. Yang membedakan itu alasnya saja. Kalau kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran. Tapi kalau limas itu kebetulan ini limas segi 4, bisa jadi segi 3, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Jadi untuk kerucut dan limas itu sebenarnya bentuknya sama, yang membedakan itu hanya alas. Maka untuk rumus volume kerucut itu kita bisa pakai rumus volume limas. Seperti yang diketahui, untuk volume limas itu rumusnya itu kan volume limas. Kalian kan udah belajar waktu kelas 2, semester 2 kalau nggak salah. Itu volume limas itu didapat rumusnya itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Gitu kan. Ini kan rumusnya, ya kan? Nah, karena bentuknya sama, kerucut sama limas yang membedakan hanya alas, maka untuk menemukan volume kerucut itu sama aja dengan volume limas rumusnya. Jadi di sini volume limas. Jadi untuk volume kerucut itu sama aja dengan volume limas untuk rumusnya. Volume limas itu kan rumusnya itu kan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena yang kita cari itu kerucut, ya kan? Maka di sini 1/3 alas kerucut itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Ya kan? Berarti di sini dikali luas lingkaran dikali tinggi. Nah, minggu sebelumnya Ibu sudah ingatkan untuk luas lingkaran itu rumusnya pi R pangkat 2 dikali tinggi. Tinggi itu T. Maka di sini kalau kita kalikan itu didapat volume kerucut itu rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Nah, ini rumus volume kerucut. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 1. Sebuah kerucut tingginya 24 cm dan panjang garis pelukisnya itu 25 cm. Tentukan volumenya. Di sini kita jawab diketahui tingginya itu 24 cm. Garis pelukis itu kemarin kita misalkan dengan S. Berarti S-nya itu 25 cm gitu. Nah, kemudian di sini yang enggak ada itu apa? Jari-jarinya yang kita cari menggunakan rumus yang kemarin yang teorema Pitagoras ini. Nih. Ya kan? Ini kan kalau misalnya ini kerucut berarti di sini itu garis pelukisnya itu 25, tingginya itu 24. Berarti ini yang dicari jari-jarinya. Maka ini akan membentuk sebuah segitiga siku. Ini R, ini S, ini T. T-nya 24, S-nya 25.
5. Yang dicari itu jari. Ini dapat menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. R pangkat 2 itu S-nya berapa? 25. Berarti 25 pangkat 2 dikurangi T-nya 24. 24 pangkat 2. Berarti di sini R pangkat 2, 25 pangkat 2 itu kan artinya 25 kali 25. Berarti di sini 25 kali 25. 5 kali 5, 25, simpen 2. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. 2 kali 5, 10, simpen 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Berarti 5, 2, 6. Berarti 625 dikurangi 24 pangkat 2. Berarti 24 kali 24. 4 kali 4, 16, simpen 1. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Berarti di sini didapat hasilnya 6. 9 tambah 8, 17, simpan 1. 1 tambah 4, 5. Berarti dikurangi 576. Berarti di sini 576. Berarti di sini tinggal dikurangin. 15 dikurangi 6 itu 9. Ini keambil 1, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 7 nggak bisa, pinjam ke 6. Berarti 11. 11 dikurangi 7 itu dapatnya 4. Ini karena tadi udah dipinjam 1 jadi habis. Berarti R pangkat 2 sama dengan 49. Untuk menghilangkan kuadratnya maka kita akar 49. Berarti akar 49 itu 7. Didapat R-nya itu 7. Berarti di sini R-nya didapat 7 cm gitu. Nah, setelah itu baru kita cari nilai pi-nya. Karena N-nya itu bisa dibagi 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Seperti itu. Baru setelah semuanya ini diketahui, kita masukkan ke rumusnya. Volume kerucut itu rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Oke, setelah itu kita masukkan di sini 1/3 dikali pi-nya dapat berapa tadi? 22/7 dikali R pangkat 2. R-nya berapa? 7 pangkat 2 dikali T-nya 24. Berarti di sini 1/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 2 itu kan artinya 49. 7 kali 7 gitu dikali 24. Nah, setelah ini untuk memudahkan kalian menghitungnya, kalau misalnya ada yang bisa dibagi atas dibagi yang bawah, itu mendingan kalian coret. Jadi ini untuk memperkecil kalian menghitungnya. Misalnya gini, 3, ya, lihat angka yang di atas itu 22 bisa nggak bagi 3? Nggak. 49 bisa nggak dibagi 3? Nggak. 24 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Berarti kalian coret. 24 dibagi 3 dapat 8. Gitu. Nah, kita lihat lagi. Di sini kan ada angka 7 di bawah. Kita lihat, 22 bisa nggak bagi 7? Nggak bisa. 49 bisa dibagi 7? Bisa, dapat 7. Berarti 49 dibagi 7 dapat 7. Nah, setelah itu kalian tinggal kalikan. 1 kali 22 kali 7 kali 8. Nah, habis itu sama dengan, kita lanjut ke sini aja. 1 kali 22 itu 22. 7 kali 8 itu dapatnya 56. Tinggal kalian kalikan. 22 dikali 5, 6.
6 kali 2, 12 simpen 1. 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. 5 kali 2, 10 simpen 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Berarti di sini dapat 2, 3, 2, 1. Berarti volume kerucutnya itu 1232 cm pangkat 3. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sini, Bu. Gimana kalau misalnya nggak ada yang bisa dibagi? Contohnya gini. 1/5 dikali misalnya 12 dikali 6. Lihat. 1 kan nggak bisa dibagi 5. 12 nggak bisa dibagi 5. 6 nggak bisa dibagi 5. Berarti caranya itu kalian kalikan semua yang di atas, baru setelah itu dibagi yang di bawah. Gitu. Caranya itu kalikan yang atas semuanya, baru dibagi yang bawah. Contohnya gini, 1 dikali 12 itu 12. 12 kali 6 itu 72. Baru 72 dibagi 5. 72 dibagi 5. 7 dibagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Gitu. Ini kan 7 kurangi 5 kan 2. Ya kan? 2 nggak bisa dibagi 5. Berarti 2. 22 dibagi 5. Itu berarti di sini dapatnya 4. 4 kali 5, 20. 20 dikurangi 2. 22 dikurangi 20 itu 2. 2 kan nggak bisa dibagi 5, berarti simpen koma tambah 0. 20 dibagi 5 itu 4. Ini 20, berarti hasilnya 0. Berarti hasilnya itu 14,4. Jadi kalau misalnya ini kan kebetulan ada yang bisa dicoret nih. Kalau misalnya nggak ada yang bisa dicoret, berarti kalian kalikan atas semuanya, baru dibagi yang bawah. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Sebuah kerucut tingginya 12 cm dan panjang jari-jarinya itu 5 cm. Tentukan volumenya. Berarti di sini jawab. Diketahui tingginya itu 12 cm. Jari-jarinya itu 5. Berarti R 5. Nah, yang nggak ada itu apa? S. S perlu dicari nggak? Nggak usah, karena dalam volume itu nggak ada S. Terkecuali dalam volume itu ada S, baru kita cari. Seperti itu. Karena 12 sama 5 nggak bisa dibagi 7, maka Pi-nya itu 3,14. Berarti di sini volume itu rumusnya 1/3 Pi R kuadrat T. Berarti di sini 1/3 kali Pi-nya itu 3,14 kali R-nya itu 5 pangkat 2, T-nya itu 12. 1/3 kali 3,14 kali 5 pangkat 2 itu 25 dikali 12. Nah, ada angka 3 di bawah. Kita cari. 1 bisa nggak bagi 3? Enggak. 3,14 bisa nggak bagi 3? Enggak. 25 bisa nggak bagi 3? Enggak. 12 bisa nggak bagi 3? Bisa. Dapat 4. Berarti di sini 4. Berarti di sini 1 kali 3,14 kali 25 kali 4. Berarti di sini 1 kali 3,14 itu 3,14. 25 kali 4 itu 100. Berarti di sini 3,14 dikali 100. 0 kali 4 0. 0 kali 1, 0, 0 kali 3, 0, 0 kali 4, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 3, 0, 1 kali 4, 4, 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3.
0, 0, 4, 1, 3. Belakang koma ada angka 2. Berarti 1, 2, coret sini. Ingat, 3,14, nggak ada. Berarti ini coret juga. Berarti untuk volume kerucutnya didapat itu 314 cm pangkat 3. Baiklah, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Di sini ada 2. Yang pertama itu panjang diameter kerucut 28, jika tingginya 48, itu tentukan volume kerucut tersebut. Ini sebenarnya sama soalnya kayak yang kemarin, cuman Ibu cuman 2 soal aja di sini. Yang pertama itu tentukan volume, untuk yang nomor 2 itu tentukan banyaknya beras yang dapat masuk dalam wadah di bawah ini. Tapi satuannya liter gitu. Jadi silakan kalian ubah ke dalam liter. Udah Ibu ajarin di volume tabung. Silakan kalian buka lagi bukunya, di situ ada caranya untuk mengubah satuan ke dalam liter. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.